Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum pembahasan, bagi yang mau mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang model pendidikan anak dengan hambatan pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Untuk pengertian tunarungu dan klasifikasinya serta faktor-faktor penyebab anak mengalami hambatan pendengaran sudah pernah saya bahas di video yang lain. Nanti bisa kalian cek jika ingin mengetahuinya. Oke, kita mulai pembahasan. Model pelayanan pendidikan anak dengan hambatan pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Bahwa anak yang mendengar semasa usia balita akan secara spontan menemukan bermacam-macam lambang, baik lambang untuk benda, berbagai kegiatan, maupun segala perasaan orang, serta menemukan aturan tata bahasa yang dipakai oleh ibunya. Lambang bahasa serta aturan tata bahasa yang telah ditemukan tersebut kemudian diterapkan secara tepat dalam percakapan sehari-hari tanpa mengetahui istilah tata bahasa bakunya. Seorang tokoh pendidikan anak tunarungu dari Belanda, A. van Den, mengemukakan bahwa anak tunarungu yang ditangani secara dini, dalam arti sejak bayi diajak dan dilatih untuk berkomunikasi seperti bayi yang mendengar, maka akan terhindar dari ketertinggalan perkembangan bahasanya yang amat jauh dari anak dengar seusianya. A. van Den kemudian mengembangkan suatu metode atau model pengajaran bahasa untuk anak tunarungu yang menggunakan dasar tahapan perkembangan bahasa pada anak dengar. Permasalahannya, anak yang tunarungu tidak hanya tidak dapat mendengar atau terganggu pendengarannya, tetapi juga tidak berbahasa, artinya tidak dapat berkomunikasi secara wajar, yaitu secara oral atau secara lisan. Menurut kenyataan, tidak semua anak tunarungu berhasil dididik untuk mengungkapkan bahasanya dengan cara yang lazim dipakai orang dengar, yaitu secara oral. Dari sinilah muncul pemikiran untuk mencarikan berbagai cara berkomunikasi, di samping mencarikan metode untuk pengajaran bahasanya, kebanyakan antara kedua hal tersebut. Ada 4 aliran dalam media komunikasi pembelajaran bagi anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, yakni 1. Aliran oral, yaitu ada yang secara murni ditambah membaca ujaran, ada juga cara oral ditambah aunar, yakni memanfaatkan sisa pendengarannya. Yang kedua, aliran manual,
yaitu ada juga dengan isyarat atau gesti saja, ada pula yang dengan isyarat baku ditambah abjad jari. Yang ketiga, aliran campuran, yaitu secara oral ditambah salah satu media lain atau semua media lain dalam komunikasi total. 4. Aliran auditori verbal, yaitu mengandalkan kemampuan dengar saja tanpa membaca ujaran. Adapun untuk pendekatan pemerolehan atau pengajaran bahasa bagi siswa tunarungu meliputi: pertama, aliran konstruktif atau struktural atau gramatikal, yaitu pengajaran bahasa secara formal. Kedua, aliran natural, yaitu pengajaran bahasa secara informal dengan pendekatan percakapan atau menggunakan bahasa ibu. Pada pertengahan abad ke-20 ini muncul sebuah metode pengajaran bahasa yang menggabungkan antara pendekatan informal dengan formal menjadi semi formal yang terkenal dengan metode maternal reflektif atau metode pengajaran bahasa ibu yang reflektif. Dengan metode maternal reflektif, kita akan membawa anak tunarungu dari keadaan tak berbahasa hingga menguasai bahasa seperti yang dipakai oleh lingkungannya. Metode maternal reflektif dalam pelaksanaannya ditunjang dengan pelaksanaan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama yang terdiri dari bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama musik maupun bahasa, serta bina isyarat secara terprogram, kontinu, dan berkesinambungan. Dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan kurikulum lintas bahasa dengan pendekatan metode pemerolehan bahasa dan sistem komunikasi tunarungu yang tepat, yaitu metode pemerolehan bahasa yang ditawarkan metode maternal reflektif. Beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan anak tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran. 1. Media stimulasi visual. Yang kedua, cermin artikulasi. Media ini yakni cermin artikulasi digunakan sebagai pengembangan feedback visual dengan cara melihat atau mengontrol gerakan dari organ artikulasi diri siswa itu sendiri. Selain itu, bisa juga dengan cara menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi dari organ artikulasi guru atau pengajar. 3. Menggunakan benda asli maupun tiruan. 4. Menggunakan media gambar, baik gambar lepas maupun gambar kolektif. 5. Pias kata atau kolom kata. 6. Menggunakan media gambar yang disertai dengan tulisan atau keterangan dan sebagainya. 7. Media stimulasi auditoris. 8. Speech trainer, yaitu media pembelajaran yang merupakan alat elektronik yang bermanfaat untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. 9. Alat musik seperti gong, suling, drum, piano, organ atau harmonika, trompet, rebana, dan berbagai macam alat musik lainnya. 10. Tape recorder yang digunakan untuk mendengarkan rekaman bunyi-bunyi latar belakang, misalnya saja seperti suara deru motor, deru mobil, klakson mobil atau motor, gonggongan anjing, dan suara-suara lainnya. Berbagai sumber bunyi lainnya diantaranya A. Suara alam, yakni gemercik air hujan, angin menderu, suara petir, dan sebagainya. B.
B. Suara binatang, diantaranya gonggongan anjing, kicauan burung, ringkikan kuda, auman harimau, dan sebagainya. C. Suara yang dibuat oleh manusia seperti suara batuk, tertawa, percakapan, bel, tepukan tangan, peluit, lonceng, dan sebagainya. D. Sound system adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkeras suara. E. Media dengan sistem amplifikasi pendengaran yang diantaranya adalah IBM, loop system, dan cochlear implant. Cukup di sini pembahasan dari saya tentang metode pembelajaran untuk anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng, dan yang selalu mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.